sejak ada kalung garasur, tikus-tikus pada pingsan, Pak. Waduh. Hah? Mati, Bu. Nggak mati, pingsan. Gimana sih, Bu? Terus karyawannya, begini Pak Rudi, saya jelaskan Pak Rudi, karyawan yang tadi bilang. Jadi Pak Rudi ya, tikus itu datangnya ngebut. Nanti dekat sama kalung garasur, dekat aura pakai garasur, dia pelan-pelan. Habis itu dia berhenti, terus dia gemeter, terus dia pingsan. Jadi sejak hari pertama ada kalung garasur di rumah, itu puluhan tikus pingsan, Pak. Ya kita pukul-pukul kemarin, pukul, tanam. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Jana. Saya sedang ada di dalam mobil Hartos bersama para wisata. Ada pertanyaan, Pak. Kalau kita di Bali biasanya setannya berbentuk monyet pada umumnya. Nah, ini kok ada yang berbentuk tikus, Pak? Itu gimana dan gimana ceritanya? Iya. Ya, jadi begini Mbak Jana, dari saya kecil, karena saya memang orang Bali, saya lahir di Bali, besar di Bali, tua di Bali, nanti mati di Bali. Nah, dari saya kecil Mbak Jana, saya itu sering mendengar bahwa orang mengatakan ada setan berbentuk monyet, berbentuk babi, berbentuk apa. Saya susah percaya, masa sih setan bisa berbentuk begitu? Ada mengatakan setan bisa berbentuk belalang, masuk rumahnya orang jadi mata-mata. Masa sih bisa berbentuk begitu? Nah, sampai akhirnya suatu saat Mbak Jana, sekitar kira-kira sebentar ya, dulu 12 tahun yang lalu ya, ada satu orang bos dari Malaysia, seorang cewek bos dengan anaknya dia, seorang cowok masih kira-kira usia SMP atau ya SMP lah ya. Nah, dan seorang karyawan kesayangan mereka yang kerjanya sangat bagus. Nah, jadi ceritanya begini, karyawan itu sudah tinggal di Malaysia, orang Indonesia tapi sudah di Malaysia sekitar 24 tahun dan tidak pernah pulang, berarti sudah menjadi warga Malaysia. Nah, dia itu kerja di bos itu sudah 8 tahun. Jadi bosnya bilang apa, Pak Rudi, mohon maaf saya tuliskan bahasa Malaysia ya, ini saya punya karyawan ini, dia kerja baik betul, kita semua suka, dia baik. Tetapi sejak pertama bekerja itu saya sudah mulai aneh-aneh. Aneh macam mana Ibu? Dia suka kesurupan. Jadi kerja di Ibu tuh 4 tahun kesurupan terus, dibawa pergi ke sudah semua paranormal, semua dukun, semua orang pintar seluruh Malaysia, ujung ke ujung. Ternyata tambah parah lah kesurupannya dia, tambah parah lah setannya tambah kuat. Jadi Bapak Ibu, saya begitu mendengar itu saya senang. Karena apa? Karena saya dari dulu berharap mudah-mudahan ketemu setan yang kuat. Wah, ini ketemu setan paling kuat di Malaysia. Jadi kalau Bapak Ibu tahu doa saya itu apa sih? Ya Tuhan, kasih setan yang kuat, yang bisa gigit, bisa pukul saya. Senang saya kalau digigit sama setan, yang keren. Saya lihat di luar negeri kok setan bisa gigit orang, bisa lempar orang, bisa cakar. Saya pingin. Singkat cerita, saya waktu itu tanya sama dia bagaimana ceritanya. Terus karyawan itu lihatlah online. Adalah kalung garasur. Dia kasih lihat kepada bos perempuan kasih lihat kepada bos laki. Bos laki bilang apa? Rasanya ini bisa tolong kamu. Coba kamu beli. Saya yang bayar. Nah, begitu kalung garasurnya datang, dipakailah sama karyawan itu. Begitu unboxing dipakai. Begitu pakai tidak kuat ya. Tidak kuat Mbak Jana, panas luar biasa, langsung dibuka. Kok aneh, kayak api panasnya kalung ini. Tapi begitu dibuka dia heran. Sakit di pinggang ini sudah belasan tahun kok langsung hilang. Udah dipakai lagi sama dia. Begitu pakai baru beberapa detik sudah tidak kuat, dibuka lagi. Tapi dia begitu dibuka karena panas kayak api. Begitu dibuka, loh, kok ini enak ya, aneh. Kemudian apa yang terjadi? Mulai terjadi hal yang aneh Pak Robi. Tikus. Kemudian bosnya rebutan. Saya cakap. Saya bilang, Pak, ini bos datang nganterin karyawan. Bos sama anak bayarkan Air Asia 3 pesawat PP, 3 orang penumpang PP sama hotelnya 2 kamar bisa kan? Kan nggak mungkin karyawan sama bos jadi satu. Masa nggak boleh bicara? Tapi bos yang cakap. Jadi begini Pak Rudi, rumah saya di Malaysia itu rumah kayu. Jadi Bapak Ibu kita tahu kalau rumah kayu itu berarti saya sering ke Malaysia ya, bahkan kemarin juga baru dari Malaysia saya Mbak Jana. Jadi rumah kayu berarti agak luar kota lah, rumahnya rumah kayu. Di rumah saya itu banyak tikus banyak, besar luar biasa. Jadi tikus ada puluhan lah Pak. Jadi sudah nggak takut lagi sama orang, kucing pun takut sama tikus. Kalau kucing dekat, kucingnya dikejar. Tikus gede. Kalau Indonesia mengatakan tikus got atau tikus tong-tong yang segini ya. Terus saya tanya, Bu kenapa tak diracun? Di Malaysia tidak ada racun. Saya baru tahu ternyata di Malaysia, di Singapura tidak ada racun tikus. Karena tikus kalau diracun, nanti kita tanam, tanahnya keracunan. Kita tanam pohon mangganya beracun. Nanti buahnya pun ada racun tikusnya.
Nah, kalau dibuang di kali apalagi sangat tidak boleh. Nah, singkat cerita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sejak ada kalung garasur, tikus-tikus pada pingsan, Pak. Waduh. Nah, mati, Bu. Tidak mati, pingsan. Gimana sih, Bu? Terus karyawannya, begini Pak Rudi, saya jelaskan Pak Rudi, karyawan yang laki bilang. Jadi Pak Rudi ya, tikus itu datangnya ngebut. Datangnya ngebut, nanti dekat sama kalung garasur, dekat orang pakai garasur, dia pelan-pelan. Habis itu dia berhenti, terus dia gemeter, terus dia pingsan. Jadi sejak hari pertama ada kalung garasur di rumah, itu puluhan tikus pingsan, Pak. Ya kita pukul-pukul kepala, pukul tanam. Nah sekarang dia bilang Pak Rudi, biasanya tuh ratusan tikus di rumah saya. Sekarang Pak Rudi jadi satu pun tak ada. Tikus semua sudah kasih mati karena dia dekat sama garasur pingsan. Nah awalnya saya perasaannya Mbak Jana. Nah sekarang pulanglah mereka. 2 minggu kemudian datanglah bos cewek itu dengan teman sahabatnya dia dari kampung yang sama. Nah, terus saya tanya kenapa Ibu? Nah, karyawan yang cowok ikut lagi. Nah, dia bilang, Pak Rudi, saya kan sama bos cewek disuruh ngantarkan sesuatu ke temannya bos ini. Begitu saya sampai di rumahnya, baru Assalamualaikum. Baru pintu dibuka sama suaminya, temannya bos cewek ini keluar dari kamar mandi hampir telanjang, cuma pakai anduk saja. Keluar dari kamar mandi, kenapa? Ada tikus di plafon kamar mandi, memang nggak ada plafonnya. Ya, di atap, tiba-tiba tikus itu jatuh di bak dan langsung pingsan ya. Nah, padahal Bapak Ibu perlu diketahui tikus tong-tong itu kuat. Kalau cuma jatuh jadi air, dia akan langsung bangun, dia akan keluar. Jatuh blok langsung. Maka dikasih tahu, bos, mohon maaf, coba saya akan tanya sama bos saya. Itu tikus di rumah juga pada pingsan kena kalung ini. Nah, pada pingsan kita bisa kasih mati semua. Nah, karena dia kaget, dia telepon bos, bener, mintalah dia kembali, akhirnya beli kalung garasur. Dan saya dengar kabar kejadian sama Mbak Jana. Di sana pun tikus-tikus pada pingsan, jadi akhirnya dipukul pada mati ratusan habis. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, di Malaysia, kalau di Bali orang bilang leaknya berbentuk monyet, di Malaysia leaknya berbentuk tikus. Ini kisah nyata, rekaman videonya juga ada. Demikian Mbak Jana. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini bagi yang merasa di rumahnya ada hal-hal yang aneh, masih ada harapan untuk menyembuhkan atau menetralisasi lingkungan supaya menjadi bersih kembali secara non medis ya. Ya, terima kasih.